wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi la yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'itsu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat hamba Allah yang berbahagia, yang saya hormati pengurus Masjid As-Salam, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas kita ucapkan kecuali memuji, mengagungkan, membesarkan, memuliakan Allah yang telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita yang tidak akan mampu kita menghitungnya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu menghitungnya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, organ yang ada dalam tubuh kita, sebutlah satu persatu yang namanya jantung, paru-paru, ginjal, usus, sirkulasi darah, bahkan oksigen yang kita hirup secara gratis. Kita bisa melihat, bisa mendengar, bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan. Semuanya menegaskan nikmat yang telah Allah berikan. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu menghitung. Tapi secara khusus Allah telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam kepada kita. Dan Allah membimbing kita sehingga kita dapat berhadir di masjid, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita rukuk, kita sujud, membesarkan asma Allah Subhanahu wa taala. Walaupun matahari belum terbit, burung-burung belum berkicau. Dan ini suatu kenikmatan yang sangat besar. Salawat beriring salam semoga tercurah selalu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan umatnya tetap istiqomah dalam iman dan Islam. Jamaah yang berbahagia, saya bersyukur kepada Allah bisa berhadir di tempat ini kembali. Saya ingat saya tahun 90 saya kesini dulu. Termasuk rutin saya dulu tahun 90, sekarang udah 2021. Makanya ketika saya dikontak diminta untuk mengisi kuliah subuh, walaupun saat ini saya tinggal di Sentul, di Az-Zikra, Bogor, tapi saya bilang insya Allah saya hadir. Kenapa? Untuk menjalin tali silaturahim, mengenang nostalgia 20 tahun yang lalu. Dulu belum kayak begini nih masjid, ya. Saya bilang insya Allah saya hadir. Jam 3 saya dari Sentul. Alhamdulillah lancar. Mudah-mudahan silaturahim kita akan kita masuk ke dalam surga. Karena ada pantun mengatakan demikian. Boleh saya sampaikan di sini? Ini masih mukadimah nih. Kangen.
Abdurrahim dari Bengkulu beli kerang untuk keluarga. Silaturahim memang perlu bagi orang yang ingin ke surga. Jadi kita udah diikat dengan ikatan iman, ikatan Islam, silaturahim, ukhuwah, jangan diputus. Harus kita jaga. Dengan kita jaga tali silaturahim, surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sembarang nabi, bukan sembarang manusia. Beliau adalah al-mustafa, pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah untuk Nabi dan Rasul, Nabi dan Rasul akhir zaman, yang tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada Rasul setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita nggak boleh cemburu, dan kita nggak boleh ngiri. Enak ya Muhammad jadi Nabi, jadi Rasul. Itu udah takdir Allah. Sebab kedudukan Nabi, kedudukan Rasul tidak akan dapat diperoleh dengan bangku atau jenjang kuliah. Walaupun Anda kuliah ke universitas terhebat di dunia, sebut satu. Apakah di Indonesia, apakah di Amerika, apakah di Timur Tengah, apakah di Eropa, apakah di Australia, apakah di Afrika, kita tidak akan bisa mencapai derajat kenabian. Oleh yang itu adalah nabi palsu, itu adalah rasul palsu. Ini perlu saya tegaskan, karena tidak sedikit orang yang mengklaim sebagai nabi palsu. Dulu di Bogor, di Gunung Bunder, ada kelompok pengajian. Ustadznya pelatih bulu tangkis, nggak perlu saya sebut namanya. Soal kita bukan ngomongin orang, tapi ceritanya kita perlu tahu. 40 hari 40 malam lebih kurang dia ngaji. Yang dia kaji Al-Quranul Karim, firman Allah Subhanahu wa taala. Setelah pengajian, ustadznya mengklaim sebagai nabi dan muridnya taklid lagi. Muridnya ikut-ikutan juga mengakui, percaya. Itu pernah terjadi di Indonesia, di Bogor, Gunung Bunder. Emang Indonesia ini unik, Pak. Di Indonesia ini pernah ada orang yang ngaku sebagai malaikat Jibril, ada yang ngaku sebagai nabi, bahkan ada yang pernah ngaku sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan, dia mengaku sebagai Tuhan. Akhirnya masyarakat marah, digebukin tuh Tuhan, babak belur. Coba bayangkan, Tuhan babak belur. Itu adalah suatu penghinaan kepada orang yang kurang ajar sama Tuhan. Dia tidak bisa jalan. Nah, inilah pentingnya kita mengaji, inilah pentingnya kita menuntut ilmu. Makanya kata Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Setiap muslim itu wajib menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW manusia, bukan sembarang nabi, bukan sembarang sosok manusia yang sudah Allah takdirkan memiliki kemuliaan, memiliki keutamaan. Nah, yang jadi pertanyaan, keutamaan Nabi Muhammad SAW apa saja? Kita perlu mengetahui untuk meningkatkan keimanan kita kepada Rasulullah SAW, keyakinan kita kepada Rasulullah SAW, bahwa benar Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita mengucapkan la ilaha illallah wa asyhadu
Rasulullah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, benar-benar mantap di hati kita. Sebab kalau dia mantap, dua kalimat syahadat kita ucapkan, walaupun kita dibujuk, dirayu, diberikan uang, diberikan jabatan, diberikan kedudukan, bahkan diberikan wanita yang cantik, dia tidak akan berubah keyakinan. Kenapa? Karena udah mantep dia, udah yakin nggak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW di akhir zaman. Apa keutamaan Rasulullah SAW? Yang pertama adalah keutamaan Rasulullah SAW memiliki akidah yang benar. Akidah yang benar itu, bagaimana Rasulullah SAW mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun di sekeliling beliau pada saat itu 300 ada di sekeliling Ka'bah. Sebab rumah Rasulullah SAW itu dekat Ka'bah, Masjidil Haram saat ini, tempat lahirnya Rasulullah SAW. Sampai sekarang itu tempatnya diabadikan, itu sebelah timur dari Masjidil Haram. 360 berhala patung yang disembah oleh masyarakat Quraisy, dan Rasulullah SAW mulai dilahirkan ke alam dunia, beliau tidak pernah menyembah berhala. Kalau bukan akidah yang kuat, yang mantap, nggak mungkin Rasulullah SAW akan bersikap tegar di dalam mempertahankan iman. Mungkin ada yang pancacoba, masa nggak, Rasul nggak ikut-ikutan dalam kebatilan. Rasul dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita harus paham, manusia sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, dia mendapatkan irhas, dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia ketika diangkat menjadi nabi dan rasul, dia akan mendapatkan mukjizat yang Allah berikan hanya kepada nabi dan rasul, dan kita nggak bisa mendapatkan mukjizat. Kalau para waliullah disebut karomah, kalau ulama disebut dengan maunah. Itu yang Allah berikan. Dari mulai masa kecilnya, masa pemudanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang Allah sudah persiapkan menjadi manusia yang utama, manusia unggulan. Maka kalau kita ingin mendapatkan akidah yang kuat, yang mantap, yang tegar, contoh Rasulullah SAW. Yang pertama, keutamaan dalam akidah. Yang kedua, keutamaan Rasulullah SAW di dalam akhlak. Kalau kata orang sekarang bilang tingkah laku, moral, etika, ya masih bisa lah, walaupun memang nggak sama. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh engkau ya Muhammad memiliki akhlak yang mulia. Jadi keutamaan Rasulullah SAW di dalam akhlak. Bagaimana akhlaknya kepada Allah, bagaimana akhlaknya kepada orang tua, walaupun orang tua Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Bagaimana akhlak Rasul kepada masyarakat, bagaimana akhlak Rasul kepada istri, bagaimana akhlak Rasul kepada anak-anak, bagaimana akhlak Rasul kepada alam semesta, akhlak Rasul kepada binatang. Memiliki akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Dan Rasulullah SAW menegaskan dalam satu sabdanya, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus ke permukaan dunia, dibangkitkan di alam dunia untuk menyempurnakan akhlak manusia.
Dari sini kita mendapatkan pelajaran juga bahwa akhlak itu memang sudah ada. Di zaman Rasul sudah ada. Dan datangnya Rasul menyempurnakan. Ada yang nggak lengkap, ada yang nggak sempurna. Dan dengan datangnya Rasul jadi sempurna. Mungkin ada pertanyaan yang kritis juga. Musyrikin Quraisy dia punya akhlak dong. Masyarakat Quraisy punya akhlak. Masyarakat Arab punya akhlak, punya, tapi nggak sempurna. Di mana contohnya? Ini perlu juga diberikan contoh. Kebiasaan orang Arab itu kalau ada tamu dihormati, walaupun mereka dikatakan orang jahiliyah. Tapi ingat, jahiliyah ini bukan masalah kebodohan mereka di dalam ilmu pengetahuan, bukan. Jadi jangan kita menganggap orang Arab itu jahiliyah di dalam ilmu pengetahuan, bukan. Kalau dalam ilmu pengetahuan mungkin dia lebih hebat dari kita. Contoh, mereka itu tahu Pak ilmu perbintangan. Mereka itu karena tahu ilmu perbintangan, dia lihat ke langit nih, utara, selatan, barat, timur, dia tahu. Makanya dilepas di padang pasir bisa pulang. Kita dilepas di padang pasir, keder kata orang Jakarta bilang. Saya yakin nggak bisa pulang. Jangan-jangan di padang pasir, ya. Ada orang dilepas di Monas bingung dia pulangnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mereka itu ahli dalam ilmu perdagangan. Makanya perdagangan mereka kalau dihitung, kalau dinilai dengan kehidupan saat ini, mereka itu sudah ekspor impor. Mereka itu berdagang sampai ke negeri Syam. Negeri Syam itu masuk di dalamnya Suriah, kemudian Libanon, Yordania, Palestina saat ini. Bahkan datuknya Rasulullah SAW Hashim itu meninggal di Gaza, Palestina. Dan mereka pun juga berniaga ke negeri Yaman. Yaman sekarang menjadi suatu negara. Artinya mereka dalam ilmu pengetahuan perdagangan mereka hebat. Lantas di mana kejahilan mereka? Kejahilan mereka dalam mentauhidkan Allah. Bagaimana nggak jahil coba? Mereka ketika tawaf di Ka'bah itu tepuk tangan dia, bersyul, bahkan maaf. Dengar Pak? Hah? Emang volumenya dikecilin? Mereka tidak mengenakan pakaian atas bawah, dia nggak pakai, saudara coba. Itu di Ka'bah. Ini kan jahil namanya. Mereka juga berkorban. Itu daging korban dilempar ke Ka'bah. Emangnya Tuhan mau makan sate ya Pak? Mau bikin sop apa? Itu darah korban, kata orang Jakarta, dipeperin, dilumuri ke dinding Ka'bah. Darah itu kan najis. Itulah kejahilan mereka. Ditambah lagi kejahilan mereka, mereka buat Tuhannya dari tangannya sendiri, kemudian kalau dia lapar, dia makan tuh Tuhan. Coba. Jadi roti bisa dijadikan Tuhan. Bukan kayu aja yang bisa dijadikan Tuhan. Bukan batu aja yang dijadikan, roti dijadikan Tuhan. Makanya kan ada kisah. Mereka ingin meninggalkan kampung halamannya, ingin berniaga. Dia buat tuh Tuhannya dari roti. Ketika lapar dimakan Tuhannya. Itu jahilnya mereka. Nah, kembali lagi kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memiliki akhlak yang mulia. Akhlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhlak kepada masyarakat. Bagaimana Rasulullah SAW di tengah masyarakat? Dalam sirah Nabawiyah, belum usia 40 tahun, terjadi masalah di negeri Mekah. Apa permasalahannya? Siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya? Karena pada saat itu Ka'bah sedang direnovasi. Dan ingat, di Mekah itu banyak suku.
Dan kalau ada suku, ada kepala sukunya. Nah, ketika akan meletakkan Hajar Aswad, suku-suku pada mengklaim, saya yang berhak, bukan untuk yang lain. Ka'bah ini kan didirikan untuk kita, bukan untuk yang lain. Jadi itu mentalitas jahiliyah, saudara. Jadi mentalitas jahiliyah begitu, Pak, mengklaim. Karena dia nggak belajar sejarah secara utuh. Emangnya bapak moyangnya apa yang buat? Dia klaim. Kata yang suku lain nggak bisa, kami yang berhak. Kata yang suku lain nggak bisa, kami yang berhak. Kalau Anda tidak menyerahkan peletakan Hajar Aswad pada tempatnya kepada suku kami, pada kabilah kami, pedang yang berbicara. Kata yang lain, emangnya ente aja yang punya pedang. Hampir terjadi pertumpahan darah gara-gara ingin meletakkan Hajar Aswad. Ini sejarah, ini sirah. Akhirnya ada usulan. Sekarang begini aja dah. Besok kita lihat siapa yang duluan datang ke tempat ini. Gimana? Sepakat nggak? Sepakat nggak? Sepakat. Sepakat? Di sana sepakat? Kalau sepakat pulang dah. Besok kita lihat siapa yang datang duluan. Pulang udah. Besok pagi dilihat siapa yang duluan datang. Tuh siapa tuh? Tuh. Muhammad. Nah, kalau Muhammad kita sepakat dah. Kenapa demikian? Karena Nabi Muhammad SAW orangnya jujur, orangnya amanah. Belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, sudah mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Dan ada kebiasaan orang-orang Quraisy, masyarakat Mekah, itu menitip dagangannya kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW, kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Coba bayangkan, ini urusan dagang, urusan materi, urusan harta, dia titipkan kepada Rasulullah SAW. Dan ketika titipannya dikembalikan, tidak kurang sedikit pun juga. Lihat bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Akhirnya ketika Rasulullah SAW sudah datang, diminta Rasulullah SAW untuk memberikan keputusan yang bijaksana, yang adil lagi bijaksana. Maka Rasulullah SAW gelar. Digelar, kemudian dipanggil. Yang sebelah sana maju. Maju, silakan maju depan. Silakan yang sana maju, silakan sana. Jadi kepala suku itu dipanggil satu-satu. Pegang ujung, ya, ujung sorban lah, ya, pegang satu-satu, kemudian diangkat. Rasulullah SAW meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah dari kain yang sudah dibentangkan. Ya, angkat dan gerakkan ke arah Ka'bah. Semuanya mengangkat dan menggerakkan ke arah Ka'bah. Setelah sampai di dekat peletakan Hajar Aswad, diambil Hajar Aswadnya, diletakkan oleh tangan yang mulia oleh Rasulullah SAW. Semuanya puas, semuanya senang. Lihat bagaimana Rasulullah SAW. Ini perlu saya sampaikan kepada kita. Kalau benar-benar kita umat Islam, kalau benar-benar kita ini umat Nabi Muhammad SAW, contoh Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW menjaga persatuan, menjaga ukhuwah, menjaga ketenangan, menjaga kedamaian suatu negeri. Jadi Rasulullah SAW bukan biang kerok perpecahan, saudara. Jadi kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, contoh Rasul, jangan keberadaan kita di satu tempat, di satu negeri, biang kerok perpecahan. Apalagi kalau udah masuk masjid, harusnya kita menjadi unsur perekat umat, pemersatu umat. Jangan orang udah ke masjid jadi nggak ke masjid, saudara. Jangan orang udah ngaji jadi nggak ngaji. Ada nggak yang begitu? Dulu rajin banget dia sholatnya. Sholat subuh di masjid, zuhur di masjid, asar di masjid. 5 kali sehari semalam dia sholat di masjid, coba. Setelah ikut pengajian, jadi nggak ke masjid. Ini yang salah apanya?
Lah Ustadz bisa aja ngomong kayak begitu. Saya ngomong begini kan karena saya tahu ada pengalaman orang semacam itu. Saya dulu tinggal di Rawabulong, Pak. Jalan Adam, Gang Hebras. Masih ingat saya rumahnya, rumah masih ada di situ. Itu ada yang rajin ke musola. Satu ketika saya tanya, kemana itu orang, kok nggak pernah datang lagi, nggak pernah kelihatan lagi. Sulit bagi orang yang hatinya berpenyakit. Kalau hatinya lembut, insya Allah bisa dilakukan. Ntar malam coba dah praktekin, ya, biar ada hasil pengajiannya. Jangan ngajinya rajin, tapi pengamalan kadang-kadang kurang. Ya, kita pengen ngaji ini ada amalan yang benar-benar mantap dalam kehidupan. Nah, nanti pulang ke rumah nih, ya, ucap salam, karena itu sunnah Rasulullah SAW. Assalamualaikum. Istri di rumah yang mungkin sekarang cium tuh istri, cium jidatnya, cium keningnya. Nah, ibu nanti pulang, ya, cium tangan suami. Tumben lu cium tangan gua. Kemarin-kemarin kagak. Enggak, nih ngajinya spesial nih. Ya, pagi ini tahu siapa namanya, lupa tuh Ustadz tuh tadi tuh. Cuman jenggotnya aja putih tuh, pegang tongkat ya. Nah, coba kita praktekin. Ini anak-anak kan ada nih. Nah, nanti ketemu ibunya, ketemu bapaknya, cium tangan. Biasain. Salah satu hikmahnya adalah biar kita tahu hari ini ibu masak apa. Kalau cuma begini kan ketahuan nih aromanya kan. Wah, ada bawang gorengnya nih, ada ikan asinnya nih, ya. Di samping juga untuk menunjukkan bagaimana memuliakan orang tua, memuliakan istri, memuliakan suami. Itu akhlak, saudara. Jadi contoh Rasulullah SAW. Dan Rasul kalau dalam rumah tangga nggak ada teriak-teriak, saudara. Kenapa? Karena orang ahli surga nggak ada teriak-teriak, nggak kayak Tarzan, saudara. Nggak kayak hidup di hutan. Makanya biasanya kita ngomong yang lemah lembut. Bahkan karena udah sehati, ini bapak-bapak sama ibu-ibu udah paham dah. Kalau udah sehati, seiya sekata, kedipan mata udah paham. Apalagi malam Jumat. Nah, paham maksudnya? Jangan lupa surat Al-Kahfi. Ya, wirid itu malam Jumat tuh jangan lupa tuh. Atau hari Jumat baca Al-Kahfi. Salawat kalau selama hari Jumat, ya kan? Kalau udah masuk hari Jumat, malam Jumat, ya, 1000 dah. Lebihin lagi boleh. Jadi nggak perlu pakai suruh-suruh lagi, pakai kedipan udah paham. Berapa kedip nih? 1 kedip maknanya apa? 2 kedip maknanya apa? 3 kedip maknanya apa? Enak, Pak. Kalau kita meneladani kehidupan Rasulullah SAW, enak. Dalam rumah tangga nih, ya maklum pandemi kayak begini. Cari kerjaan susah, cari uang susah. Ini nggak ada yang hari ini buat dimakan. Udah kita puasa aja udah. Rasulullah SAW juga dulu begitu, dilihat makanan nggak ada, udah hari ini saya puasa. Enak kalau kita ngikutin Rasulullah SAW. Nah, sebelum saya tutup, sebenarnya banyak poin-poin yang lain, tapi saya ingin mengajak kita sebagai wujud dari kita cinta kepada Rasulullah SAW dan merasakan keutamaan dari Rasulullah SAW. Kita harus berinteraksi dengan sunnah salam. Yang diucapkan, ada sunnah yang melekat. Nah, kita upayakan. Sama ini kan kita udah tahu. Nah, pelaksanaan yang kurang. Nah, kita ini untuk apa? Mengingatkan, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang mukmin. Nah, di antara sunnahnya adalah ini pakai cincin. Laki-laki pakai cincin itu sunnah. Di mana letaknya? Di jari kelingking atau jari manis. Kalau jari tengah itu makruh. Jadi dengan
melihat orang pakai cincin kita tahu nih orang berilmu atau tidak. Nabi itu SAW sepengetahuan saya tidak pernah pakai cincin di jari jempol. Rasul itu sering pakai cincin di kelingking atau jari manis. Nah, bapak-bapak yang punya cincin silahkan, jangan musim-musiman. Dulu batu akik, wah musimnya sampai gosok di tengah jalan, rame semuanya. Sampai batu yang kali di apa dulu tuh? Bacan. Ya. Nah, silakan mau pakai batu apa silakan. Ini sunnah. Niatin sunnah. Selama melekat di jari tangan kita itu sunnah. Nah, terus ada sunnah yang lainnya apa? Nah, ini siwak nih. Makanya kemana-mana saya bawa siwak. Ini sunnah. Walaupun kita pakai sikat gigi, pakai odol silahkan untuk kebersihan. Tapi sunnah perlu dihidupkan. Man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintai sunnahku maka dia mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku maka dia akan bersamaku dalam surga. Ini tongkat, ini sunnah juga nih. Para nabi dan rasul pakai tongkat. Selama ini kita memahami pakai tongkat cuma Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Karena tongkatnya membelah lautan. Nabi Sulaiman alaihissalam juga pakai tongkat. Isa alaihissalam juga pakai tongkat. Nabi Muhammad SAW juga pakai tongkat. Maka saya pakai tongkat ini untuk sunnah. Bukan karena kaki saya sakit, bukan. Saya masih bisa lompat-lompat. Apalagi zaman sekarang, ya kan? Ini tongkat juga sebagai apa? Pertahanan diri. Jadi kalau ada yang iseng-iseng, ya, dia ingin buat iseng sama ustadz, gampang aja giniin aja. Duh. Ya. Ini keras nih tongkatnya. Kalau ada mau coba boleh ke depan. Ya, ini sunnah. Apalagi kalau di 40 tahun usia, itu biasanya pakai tongkat. Jadi waktu ketemu sama Ustaz Muhammad Arifin Ilham, ya di Azikr Sentul disuruhkan tuh jemaah untuk pakai tongkat. Pakai tongkat semuanya. Alhamdulillah cuma beberapa orang aja yang istiqomah. Nah, ini bagian dari sunnah. Niatkan kita pakai sunnah. Nah, yang berikutnya lagi adalah minyak wangi. Biasain tuh pakai minyak wangi. Bawa minyak wangi ke masjid. Ini minyak wangi. Mereknya silahkan, aromanya silahkan. Ya. Nah, saya dapat ilmu juga waktu kemarin Turki. Ustadz kalau pakai minyak wangi gimana? Begini saya bilang. Oh, ada caranya kalau ulama-ulama, orang-orang soleh itu pakai minyak wangi di sini nih. Jadi ketika dia berangkulan, ketika dia pelukan, ya aromanya itu masih ada. Dan di sini masih awet. Kalau sini kan ke bawah angin. Oh, dapat ilmu saya. Ini sunnah, biasain. Nah, ada juga sunnah yang dibawa sampai mati. Mau saya kasih tahu nggak nih? Mau saya kasih tahu nggak nih? Apa itu? Ini dia nih. Kalau ini saya meninggal udah tinggal di dunia. Ini saya meninggal udah dilepas sama keluarga. Tapi kalau ini kebawa sampai ke kubur. Ini sunnah. Tapi dirapiin. Jangan sampai kayak jenggot Scooby-Doo. Ya, dirapiin biar istri juga enak melihatnya. Ini bagian dari sunnah. Jadi ada sunnah dalam lisan, dalam perbuatan, dalam amalan, dan ada yang melekat dalam tubuh, kita biasakan. Ini saya pakai begini imamah nih, ini juga sunnah. Jadi nggak usah kita sindir-sindir, oh ini kayak orang Sikh nih, kayak orang Hindu. Enggak. Dari zaman Rasulullah SAW udah ada, Rasul juga pakai imamah. Kalau kita nggak mau melaksanakan sunnah tersebut, udah diem aja, kasih kesempatan orang lain. Ya, sebab ada juga orang nyinyir Pak. Orang pakai imamah disindir-sindir, ya. Kemudian ya dilecehkan lah semacam itu. Nah, yang fatalnya melecehkan ustadz juga lagi, ya. Kalau nggak mau pakai udah diem aja, kasih kesempatan orang yang lain pakai. Menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Rasulullah SAW sekali lagi memiliki keutamaan yang besar, yang agung. Buktinya bah,
tidak ada manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan menembus langit pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7 sampai ke Sidratul Muntaha kecuali Rasulullah SAW. Kalau bukan keutamaan nggak bakalan bisa, Pak. Kita jangankan ke Sidratul Muntaha, ke langit pertama aja kita nggak bisa. Sehebat apapun manusia saat ini, dia bisa bikin pesawat, bikin roket segala macam, nggak bakalan bisa, saudara. Kenapa? Karena mereka keutamanya di bawah Rasulullah SAW. Oleh karena itu banyak-banyak kita bersalawat untuk Rasulullah SAW. Karena orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW nanti di akhirat adalah orang yang banyak bersalawat. Ya, saya sampaikan ke majelis-majelis, upayakan sehari semalam tuh minimal 100 kali kita bersalawat. Boleh kita baca sallallahu ala Muhammad, boleh kita baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, boleh kita baca salawat Ibrahimiyah, silakan. Yang penting sehari semalam kita baca salawat untuk Rasulullah SAW. Sambil kita di kendaraan, di motor, di mobil, kita baca salawat untuk Rasulullah SAW. Bahkan kalau kita pelajari tentang salawat, kita dalam keadaan hadas nih, kita nggak berwudu, ya boleh kita bersalawat. Kapan aja silahkan. Nggak perlu pakai ijazah. Ini ada ijazahnya nggak perlu. Karena udah ada dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita baca 10 kali. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'mahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyi wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyi wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyi wa midada kalimatih. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Katanya kalau sholat di mushola itu nggak sah. Coba. Dari mana dia dapat informasi? Karena dia ngajinya dengan radio. Ngaji pakai radio. Ustadz nggak kelihatan, gesturnya gua nggak tahu. Yakin banget dia. Coba bayangkan, orang udah sholat berjamaah, udah rajin ke masjid, ke mushola, jadi nggak masjid, Pak. La ilaha illallah. Siapa yang dicontoh coba? Kalau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang dicontoh, orang nggak bakalan kayak begitu. Tapi kan imamnya beda sama kita, sama pelajaran kita. Makanya kita ngaji kalau urusan masalah khilafiyah, kita harus lapang dada. Jangan kita mengklaim kita paling benar. Yang lain batil, yang lain salah, yang lain ahli neraka. Emangnya punya surga ente? Kata orang Betawi kan bilang begitu. Surga tuh luas, seluas langit dan bumi. Kalau kita ngaji, ajak umat ini ingin masuk surga bareng-bareng. Jadi kalau kita ingin ngaji, ngajak kita diri sendiri yang masuk surga, nah ini berarti ada yang salah. Yang kita inginkan kita masuk surga bareng-bareng nih. Nanti di surga kalau bisa ini kita kumpul kayak begini lagi nih. Makanya kan ada kisah, ada riwayat. Ada seorang ulama mengatakan kepada jamaahnya, nanti kalau di surga saya belum kelihatan, tolong tanya sama Allah Subhanahu wa taala. Cari saya di dalam surga, kalau belum kelihatan minta sama Allah.
Begitulah ukhuwah Islamiyah sampai ke akhirat, tolong menolong, bantu membantu. Jadi kita ingin masuk surga bareng-bareng, saudara. Karena itu yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau kita umat Nabi Muhammad SAW, pengikut Rasulullah SAW, pelanjut risalah Rasulullah SAW, pelanjut dakwah Rasulullah SAW, harusnya kita punya visi dan misi, punya program mengajak manusia ke dalam surga sebanyak-banyaknya. Bagaimana tidak Rasulullah SAW di akhirat nanti, di akhirat Rasulullah SAW sujud yang lama, umatnya udah masuk surga, yang beriman, yang beramal soleh udah masuk surga. Tapi Rasulullah SAW belum mau menetap dalam surga, masih cari umatnya, masih cari pengikutnya. Rasul sujud yang lama. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Muhammad, angkat kepalamu. Apalagi yang kau inginkan? Umatmu udah masuk dalam surga. Ya Allah, masih ada umatku dalam neraka. Aku mohon kepadamu ya Allah, umatku yang dulu di dunia dia pernah mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia pernah ucap kalimat itu di dunia, walaupun amal solehnya tidak sebesar zarah, sebesar debu. Aku mohon ya Allah, masukkanlah mereka ke dalam surga. Lihat bagaimana cintanya Rasul kepada umatnya. Akhirnya dicari tuh umatnya di dalam neraka, masuk ke dalam surga. Jadi kalau kita menjadi pengikut Rasulullah SAW, buat program bagaimana umatnya masuk surga bareng-bareng. Ajak keluarga kita, buat program di keluarga itu bagaimana keluarga kita masuk surga. Buat program di masyarakat bagaimana masyarakat nanti masuk surga. Karena Nabi Muhammad SAW dia menginginkan umatnya itu masuk dalam surga. Bahkan ada kisah umatnya terakhir masuk dalam surga. Umat Nabi Muhammad SAW terakhir, ada seorang yang terakhir masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena di dalam neraka disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena dosa perbuatannya di dunia dulu. Tapi Rasulullah SAW memberikan syafaat pertolongan. Ketika umatnya yang satu orang ingin masuk dalam surga, dilihat, wah kelihatannya surga udah penuh nih, mundur lagi dia, belum masuk ke dalam surga, mundur, sampai Rasulullah SAW tertawa, kelihatan giginya. Ya. Kata malaikat, masuk dalam surga. Enggak, surga udah penuh, kata. Akhirnya ketika dia masuk dalam surga, gembira dia. Itu yang kita inginkan, saudara. Inilah akhlak Rasulullah SAW, keutamaan Rasulullah SAW, peduli kepada umatnya. Bahkan ketika meninggal Rasulullah SAW, sebelum meninggal, apa yang disebut oleh Rasulullah SAW? Selain as-sholah, selain An-Nisa, yang disebut oleh Rasulullah SAW, ummati, ummati, ummati. Bukan lo mati biar gue yang hidup. Bukan, ummati, umatku, umatku, umatku. Itu yang disebut oleh Rasul. Istri Rasul berapa orang? Anak Rasul berapa orang? Sahabat Rasul berapa orang? Nggak disebut. Yang disebut umatnya. Umatku, umatku. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan semacam itu? Karena sebelum Rasulullah SAW meninggal, didatangi oleh malaikat menyampaikan kabar gembira, menyampaikan informasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau dijamin masuk ke dalam surga. Itulah keutamaan Rasulullah SAW. Tidak ada manusia dibangkitkan pertama kali kecuali Rasulullah SAW. Kalau model kayak kita, model kayak begitu, wah kita mah udah happy dah, udah selamatan dah. Tapi Rasul nggak mikirin diri sendiri, saudara. Kalau ingin masuk surga, Rasul udah masuk surga duluan. Tapi yang dipikirkan oleh Rasulullah SAW umat. Rasulullah SAW, bagaimana kondisi umatku? Ditanya oleh Rasulullah SAW, umatku bagaimana nanti di akhirat? Makanya dalam satu kisah, sebelum Rasulullah SAW meninggal, Rasul berkumpul dengan sahabat-sahabat.
Apa kata Rasulullah SAW? Aku rindu dengan saudaraku. Aku rindu dengan saudaraku. Kata sahabat, ya Rasulullah, bukankah kami saudaramu? Bukan, engkau adalah sahabatku. Kalau kami adalah sahabatmu, lantas siapa saudaramu ya Rasulullah? Saudaraku adalah umatku yang tidak pernah berjumpa denganku. Tapi mereka rindu denganku, ingin bertemu denganku. Dan dia melanjutkan dakwah perjuangan, melanjutkan risalah Rasulullah SAW. Aku rindu dengan mereka. Siapa mereka itu? Mudah-mudahan kita semua. Ada di antara kita yang pernah berdialog dengan Rasulullah SAW? Ada di antara kita yang pernah bertemu dengan Rasulullah SAW? Kita hidup 14 abad ditinggal oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sudah meninggal dunia, tapi Rasulullah SAW merindukan kita, dan kita pun juga rindu dengan Rasulullah SAW. Keimanan semacam inilah dibanggakan oleh Rasulullah SAW di hadapan sahabat. Aku rindu dengan mereka. Bandingkan dengan Bani Israel. Dalam riwayat 30 hari ditinggal oleh Nabi Musa alaihissalam, karena Nabi Musa alaihissalam ke Bukit Sina. Kemudian tambah lagi 10 hari, jadi 40 hari. 40 hari ditinggal oleh nabinya. Padahal di tengah mereka ada Nabi Harun alaihissalam. Berubah keyakinannya. Dia kumpulin emas dari ibu-ibu, dia buat patung berwujud sapi. Samiri dia memiliki kelebihan, bisa keluar suara dari patung yang dibuat tadi. Akhirnya berubah keyakinan, akidah dari Bani Israel. Ketika Nabi Musa alaihissalam turun, marah Nabi Musa alaihissalam. Dalam riwayat sampai dia pegang itu janggutnya Nabi Harun alaihissalam. Baru 40 hari berubah keyakinannya. Dia buat Tuhan tandingan. Tapi kita alhamdulillah, kita tidak ketemu dengan Rasulullah SAW, belum melihat wajah Rasulullah SAW, tidak bertatap muka dengan Rasulullah SAW, tapi kita masih yakin dengan Allah. Allahu Rabbuna, Ar-Rasul Qudwatuna, Rasul teladan hidup kami. Keimanan semacam inilah yang dibanggakan oleh Rasulullah SAW, yang perlu kita jaga, jangan sampai lepas. Itulah keutamaan Rasulullah SAW dalam akhlakul karimah. Makanya Allah Subhanahu wa taala merekomendasikan kepada kaum muslimin, kepada umat Islam, orang-orang beriman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh pada diri Rasul SAW ada suri tauladan yang baik bagimu dalam segala hal. Dalam berkeluarga, kalau ingin keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, contoh Rasulullah SAW. Rasulullah itu orang yang paling mesra dalam kehidupan rumah tangga. Manggil istrinya aja spesial, khusus. Manggil Siti Aisyah, ya Humairah, wahai pipi yang memerah. Kalau bapak-bapak manggil istrinya gimana? Jangan ngejek istri, jangan menghina istri. Jadi rame, gaduh di rumah tangga. Ya panggil istrinya, Juling, bikinin kopi dong. Panggil istrinya Juling. Istrinya saya buat lo doer. Udah celak-celaan dalam rumah tangga. Nah jangan begitu, panggil yang baik. Manggil istri yang, boleh nggak? Ya yang, boleh, silakan. Biar istri itu senang, bahagia. Ada seorang ustadz pak, itu sebelum tidur, udah di kamar, udah di tempat tidur, itu dicium bininya, Bapak pernah begitu nggak? Hah? Belum? Nah, nanti malam cobain, praktekin dah, ya. Ini hasil dari pengajian nih, ya.
Ibu-ibu yang masih ada suami ntar malam cek bu, dicium enggak? Terserah, mau cium jidat boleh, cium pipi boleh, cium dagu boleh, cium hidung juga boleh, cium yang lain juga boleh. Kenapa demikian? Kalau suami udah redho kepada istri, istri masuk surga pintu yang mana silahkan. Sholat udah dikerjain, puasa dikerjain, suami redho. Jadi mencium istri itu bagian dari keredoan suami. Ikhlas. Hari ini istri udah susah payah masak, ngurusin anak ini segala macam, suaminya redho, tinggal cium aja sampai susahnya. Kita dikasih mulut sama Allah Subhanahu wa taala, dikasih bibir oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal kecup. Sulit nggak begitu? Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad, Allahumma jubur umat Sayyidina Muhammad, Allahumma fat umat Sayyidina Muhammad, Allahumma afi umat Sayyidina Muhammad, Allahumma salim umat Sayyidina Muhammad, Allahumma ansur umat Sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ikhwanana wal mujahidin fi Gaza, Palestin, wal Quds, wa Suriah, wa Mesir, wa Libya, wa Yaman, wa Iraq, wa Afghan, wa Rohingya, wa Uyghur, wa fi kulli makan wa kulli zaman, wa ja'alna minhum ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.